Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti persekutuan doa pagi ini secara online di masing-masing tempat Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita akan mengawali pagi hari ini dan mengucap syukur sekali lagi bahwa hari ini boleh ada. Ini semua karena kekuatan yang datang daripada Tuhan. Mari sebelum kita boleh bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan, kita beri yang terbaik di jam-jam ke depan dalam doa pagi hari ini. Dan mau bilang bahwa kekuatan di hidupku hanya aku dapat di dalam Yesus. Mari dengan sikap doa dan naikkan pujian ini. Kuatkan hidupku. Sanggup
Silakan Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk, masih dalam suasana penyembahan dan hadirat Tuhan. Bapak, kami percaya setiap kami pagi hari ini menghampiri Engkau, Allah kekuatan kami satu-satunya. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu menopang kami, hanya kekuatan di dalam Tuhan. Maka biarlah ajar hari-hari kami untuk kami boleh menghitungnya, dan kami belajar bijaksana dalam mengikuti dan senantiasa ada dalam seluruh perjalanan hidup kami ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau menyelenggarakan Tuhan bagi hari ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Terima kasih Tuhan. Menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu atas semua, atas semua rencana-Mu digenapi dalam nama-Mu Tuhan. Mulia Bye.
hidup dalam jalan. Ada semua rencanamu digenapi. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur untuk pemulihan dari sakit ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan di setiap hal dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami kembali dapat berada bersama-sama dengan jemaat-Mu, dengan umat Tuhan di tempat ini untuk berdoa bersama-sama. Dan kami bersyukur Engkau saat ini menyiapkan ya Tuhan sebuah firman Tuhan, ayat yang akan kami renungkan melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, ya Roh Kudus ambil alih saat hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, sehingga Tuhan sendiri akan berbicara. Ampuni Tuhan, kan kami dari rumah mungkin ada hal yang mengganjal kami, ada hal yang membuat kami khawatir, ada hal yang membuat kami takut, membuat kami cemas. Tapi hari ini kami mau berdiam diri Tuhan, seperti wanita yang datang mengurapi, seperti Maria memilih yang terbaik Tuhan. Berbicaralah Tuhan ke kami sekalian. Ya Roh Kudus berbicaralah ke kami. Ya Roh Kudus ambil alih tentang firman. Ya Roh Kudus isi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu, memahaminya dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan kami mau sambut berkat firman. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pagi ini diambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14, Saudara. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14 itu dalam perikop
Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat 1-14, saudara, dari Yohanes pasal 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid ini tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Semuanya terus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak banyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, kemudian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Saudara bisa baca lagi di rumah, karena yang akan kita renungkan saat ini tidak semua dari ini, kita akan ambil sepenggal satu ayat. Tema renungan kita adalah mengenal Tuhan. Saudara bersama, ya, bukan jaminan untuk orang bisa mengenal siapa yang bersamanya. Saudara, ini menarik sekali dari pasal ini. Menariknya adalah begini. Di ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Kata lagi di sini, itu artinya bahwa Yesus sudah menampakkan dirinya. Berapa kali Yesus menampakkan diri di peristiwa ini? Yohanes pasal 21. Yang keberapa kira-kira? Yang ketiga, ayat 14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini yang ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dipertegas di ayat 14 dan dijelaskan dulu ayat yang pertama. Yesus menampakkan diri lagi dan 14 ditutup. Itulah ketiga kalinya. Tapi menariknya, lebih menarik dari dua itu adalah di ayat yang ke-6. Maka kata Yesus, ini sebelum murid-muridnya mengenal, "Tebarkanlah jalamu." Perhatikan ya, di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Apa yang dilakukan muridnya? Lalu mereka menebarkannya, dan mereka menebarkannya. Padahal di sebelumnya, di situ disampaikan bahwa mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Ya, anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Tidak ada, karena mereka nggak tahu. Saudara, sekali lagi ini bicara tentang mengenalmu, saudara. Bersama bukan jaminan untuk orang mengenal siapa yang bersamanya. Maybe yes, maybe no. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Why, saudara? Saya memberikan itu karena saya mengerti bersama
belum tentu orang bisa mengenal gitu ya. Gak jaminan orang bisa mengenal siapa yang bersamanya. Tapi maybe yes, maybe no sih. Wah, pertanyaannya, bisa iya, bisa tidak? Wah, sok yakin kan belum ada yang bersama denganmu sampai hari ini. Orang kalau bersama-sama sudah pasti akan saling mengenal. Maybe yes, maybe no sih. Ayat 4 itu sebenarnya bicara begini. Di ayat 4 bahasa Indonesia itu ketika hari mulai siang. Tapi dalam terjemahan Bible itu dituliskan very early morning. Belajar ya membaca dengan beda bahasa untuk kita bisa mendapati kebenaran yang mendekati. Kalau baca tulisan aslinya nggak semuanya. Jadi very early morning itu masih subuh. Ini mengingatkan saya, mengingatkan kita semua. Ingat ketika Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya waktu mereka berjalan ke Emmaus. Di Emmaus menampakkan diri. Ada 2 muridnya yang sedang berjalan, lalu kemudian tiba-tiba muncul karena sudah terjadi. Maka kita membaca di Alkitab itu Yesus yang berjalan dengan mereka. Tapi mereka nggak ngerti. Ada apa sih? Kamu nggak tahu ya? Kamu bukan orang dari sini. Kamu nggak ngerti berita yang saat ini. Itu loh, cerita panjang lebar. Itu peristiwanya adalah, situasinya adalah, atau suasananya itu, mereka sedang berada, itu berjalan menuju ke arah di mana matahari masih bersinar, terik menjelang mau ke arah senja. Karena di Kisah Rasul pasal 20, di Lukas pasal 24 itu kemudian diceritakan bahwa 2 orang itu sampai malam bercakap-cakap karena hari sudah mau malam, dan kemudian meminta Yesus tinggal. Jangan lanjutkan perjalanan, tinggal aja bersama dengan kami. Lalu setelah makan bersama, kemudian duduk bersama, lalu, ternyata itu tadi Yesus yang ngomong sama kita. Nah saudara, dalam arti begini, untuk mengenal Yesus, sekalipun pengenalan kita, sekalipun kita sudah ikut puluhan tahun, mungkin Bapak Ibu lebih lama dari saya ikut Yesus, atau mungkin saya yang lebih lama ikut Yesus. Tapi apakah jaminan dengan kita, lamanya kita menjadi hamba Tuhan, lamanya kita melayani Tuhan, lamanya kita menjadi pengurus gereja, lamanya kita mengikut Tuhan, lamanya kita menyebut diri aku orang Kristen, lamanya kita tahu itu dan percaya pada Yesus, itu gak jaminan. Karena kita bisa disilaukan, dibuat kita nggak mengenal Tuhan kita nggak mengenal karyanya, kita nggak mengenal pribadinya, kita nggak mengenal. Kita hanya tahu ketika semuanya itu dapat kita lihat, berkatnya ada, sehat selalu, pekerjaan lancar, semuanya fine-fine aja. Jalan itu seperti tol yang lengang di hari raya. Senang banget kita bisa mengenal Yesus. Tapi andai kita berada seperti murid tadi di danau, very early morning, itu belum matahari belum muncul, bintik-bintik orang Jawa bilang. Itu kan kita biasa kayak kabur pandangan kita. Mungkin saudara sedang berada dalam situasi gelap hari ini. Saudara nggak punya pengharapan dengan usaha, nggak punya pengharapan dengan sakit. Dokter katakan ini sakit yang sangat sulit sekali. Nggak semua dokter bisa menanganinya. Ada berapa banyak di antara saudara kita yang di luar yang mengalami itu. Rumah tanggamu udah nggak bisa diselamatkan lagi. Kandunganmu udah tertutup, nggak ada harapan lagi. Engkau nggak akan ada harapan lagi. Engkau udah tua, udah nggak berguna, kau miskin, kau cacat. Saudara, itu suatu gelap. Kadang-kadang kita bisa berada di situ. Keuangan tiba-tiba habis ditipu, bonus, saudara. Tapi di luar sana banyak yang mengalami itu. Mungkin ada juga di antara saudara. Ini situasi di mana very early morning bisa menutup kita untuk kita kenal. Bahwa selama ini tuh aku sudah bersama Yesus loh. Tapi aku sedang berada belum subuh, saudara. Yang berikutnya adalah silam, saudara. Terlalu menyilaukan yang kita lihat, terlalu indah yang kita lihat, terlalu memberi kita begitu kebahagiaan yang besar sekali. Harapan-harapan yang diberikan dunia itu bisa menyilaukan mata kita, dan kita tidak mengenal Kristus selama ini, jalan-jalan yang Dia kehendaki. Saudara, hal itu bisa mengalihkan pengenalan kita dari Tuhan. Tapi beda dengan Yesus. Setelah Yesus bangkit, nanti tanggal 26 ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus, dan setelah itu ada
Doa, pekan doa dalam memperingati turunnya Roh Kudus. Saudara hadir di situ. Orang percaya wajib hadir di ibadah raya dan pekan doa itu. Saudara yang tidak bisa hadir secara onsite, sudah bisa online, atau saudara bisa punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Dan beda dengan Yesus selama 40 hari sebelum Yesus naik ke surga, dia terus datang, dia terus menampakkan dirinya untuk membuktikan kebenaran perkataannya selama Yesus hidup, untuk membuktikan bahwa ini Yesus yang penuh kuasa, ini Yesus hidup, ini Yesus yang adalah Allah sendiri, ini Yesus yang penuh kuasa. Dan inilah bedanya, karena Yesus itu menjumpai murid-muridnya. Yesus itu mendatangi murid-muridnya untuk mengenal murid-muridnya adalah Yesus, menjumpai dan tidak meninggalkannya sendirian. Untuk mengenal Dia, kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara ditolong dengan ibadah di tempat ini, ibadah-ibadah kategorial, sesi, konser, tapi lebih utamanya adalah pribadi saudara perlu mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan. Karena ingat saudara, hal yang menghilangkan dan hal yang di dalam kegelapan itu bisa mengalihkan pandangan kita dari Kristus kepada diri kita dan dunia yang sekarang ini. Yesus mengenal murid-muridnya dan dia menjumpai murid-muridnya. Mereka bercakap-cakap. Yesus conversation, cakap-cakap. Bukan hanya kamu ya tahu ini, kamu ya ini, kamu ya no. Yesus nggak lakukan itu. Jangan pernah takut menjumpai Yesus. Yesus tuh ngajak bercakap-cakap. Pernah nggak kita ngajak bercakap Yesus? Atau kita ini, Tuhan tolonglah kami hari ini, Tuhan berkatilah keluargaku hari ini, Tuhan. Tapi kita lupa, sebenarnya ketika kita berdoa, seharusnya bukan permintaan, tetapi ucapan syukur dan sharing dengan Tuhan. Enggak perlu Tuhan, terima kasih Tuhan kau baik, Tuhan kau tahu nggak, itu terjadi seperti ini loh, Tuhan ini loh keadaannya, terus gimana Tuhan baiknya, apa yang Tuhan kehendaki untuk aku kerjakan, apa baiknya menurut Tuhan, apa yang benar. Itu yang betul. Saudara, Yesus menjumpai, dia ingin ada kedekatan, makan bersama, bercakap-cakap bersama, menyentuh hatinya. Dan dia tidak meninggalkan, karena murid-muridnya begitu saja, enggak leave them begitu aja. Maka di Kisah Rasul pasal 1 katakan, itulah jawaban, itulah bukti kembali betapa Yesus itu sangat mengenal murid-muridnya. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima bebas. Why is that? Kenapa? Agar kita dapat membedakan mana perintah Tuhan, mana jalan-jalannya dan bukan. Hati-hati saudara. Kita dapat dengan jelas membaca muridnya very early morning itu masih dalam kegelapan. Kan nggak mengenal itu Yesus. Tapi disuruh nebarin jalan ke samping kanan, ditebarin. Hati-hati saudara, ketika kau merasa hidupmu dalam kegelapan, siapapun yang bicara dengan saudara, saudara akan berbeda. Ya, gelap nih masa depanku, gelap nih pekerjaanku, gelap nih sakitku, gelap nih. Terus di sana bilang, lu kesana lo, oke. Lu kesana lo, oke. Waktu di sana tuh, keris di sana, mbah yang di sana, gitu ya. Itu suku yang di sana. Pasti akan diikuti. Maka kita perlu yang namanya apa? Kisah Rasul 1 ayat 8. Nanti kalau Roh Kudus turun yang kemana-mana dicurahkan, kamu akan menerima kuasa. Kita sungguh-sungguh itu kan namanya Holy Spirit yang diminta Yesus kepada Bapa. Saudara, hari ini saudara hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, ini loh, kita perlu mengenal Dia, kita perlu mengalami perjumpaan dengan Dia. Kita perlu minta untuk Roh Kudus melawat hidupku, untuk aku dipenuhi dengan Roh Kudus, karena hidup itu seperti ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga itulah hadir namanya kedamaian, sukacita, harapan di masa depan yang lebih baik. Membangun kerajaan Allah bukan ini, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Dia, memberitakan kasih-Nya, memberitakan Injil-Nya, memberitakan Yesus kepada mereka yang belum mendengarnya, kepada suku-suku yang masih belum terjangkau, kepada frontier people, kepada unreached people. Di dunia ini masih banyak. 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 3, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini keadaan, saudara. Maka kita nggak punya kekuatan. Yesus tidak bersama dengan kita, tidak bisa kita lihat. Karena Yesus naik ke surga, tapi Yesus minta kepada Bapa, aku tidak akan meninggalkanmu seorang diri sebagai yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menuntun kita, menunjukkan kita kebenaran-kebenarannya, membawa kita kepada jalan-jalannya dan perintah-perintah. Saudara, hari ini mari tanya pada diri masing-masing, seberapa dalam aku mengenal Tuhan? Apakah aku sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Maka hari ini waktunya, saudara, untuk duduk dan mengambil waktu untuk saat teduh dan minta urapan. Minta lawatan Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk memampukan kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena sungguh-sungguh mengenal Tuhan akan membawa kita kepada jalan-jalan. Sudah gak waktunya lagi, saudara, merenungi mengasihi diri sendiri, tetapi mengasihi mereka yang belum kenal Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Tapi juga bagaimana kita membawa hidup kita semakin hari semakin memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Dan itu hanya bisa jika kita berdiam dan didiami Roh Kudus. Jika kita mengizinkan Roh Kudus itu bekerja mengerjakan kita. Tapi ingat, roh itu menurut, tapi daging lemah. Kita terus alami perjumpaan dengan Kristus. Amin. Alami perjumpaan dengan Tuhan, kenal Tuhan, mengenali Tuhan lebih lagi, sehingga kita dapat membedakan jalan yang menjadi jalan-jalannya, perintah yang menjadi perintah-perintahnya, dengan pertolongan Roh Kudus yang sudah diminta oleh Yesus untuk diberikan kepada anak-anaknya, muridnya, saya dan saudara. Amin. Mari dulu kepada saudara kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terkadang hal-hal yang menyilaukan hidup kami, hal-hal yang makin kegelapan dalam hidup kami, lembah kekelaman itu ada pada kami. Kegelapan dengan sakit kami yang gak sembuh, kegelapan di dalam usaha kami yang belum menampakkan hasil,
kegelapan di dalam masa depan kami, tetapi juga hal-hal yang menyilaukan hidup kami, Tuhan. Itu bisa menjauhkan kami. Ampuni kami, Tuhan. Jika hari ini kami sedang berada dalam, kami menjadi orang percaya, orang yang biasa-biasa aja, dan kami tidak mengenali Engkau. Kami hanya tahu Engkau, kami hanya kenal pekerjaanmu, kami hanya kenal mujizatmu, kami hanya kenal Tuhan berkat-berkatmu. Tapi hari ini kami mau kenal Engkau, Tuhan, pribadi, sebagai juru selamat kami, pribadi yang sudah naik ke surga. Engkau mengalahkan maut, Engkau naik ke surga, Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus. Bila Roh itu yang berdiam di dalam hati kami, bekerja lebih lagi. Tuntun kami di jalan-jalan-Mu. Ajar kami untuk mendengar perintah-Mu, melakukan perintah-Mu, mengikuti kehendak-Mu, untuk memuliakan Engkau di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami lebih dalam lagi ya Roh Kudus, untuk kami memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa-doa kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan sama-sama dukung beberapa pokok doa yang kita akan ajak di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari sekali lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan, ajaib Tuhan penuh kuasa. Maupun di TPI, mereka yang sedang bergumul dengan seluruh hidup mereka, baik pekerjaan, baik keluarga, baik keuangan, baik kesehatan, dan apa saja yang hari-hari ini sedang menjadi pergumulan doa daripada jemaat Tuhan. Pendeta Nisa Fidianto akan membawa di dalam doa. Bersyukur kami bersyukur atas pimpinan penyertaan sepanjang kita. Hari ini kami membawa Tuhan jemaat ini, mereka yang membawa jemaat ini, mengingat Pak Agung Tuhan, Bu Teresia, Pak Ibu Siti, Suryantoro, dan berdoa Tuhan yang pemulihan dari Tuhan berlaku atas mereka, damai sejahtera Tuhan tercurah ke atas mereka. Dan Tuhan lawat mereka, dan biarlah Kau berperkara dengan mereka. Untuk jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam proses pemulihan kesehatan yang ada di TPP ini juga Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka Tuhan, berikan kesembuhan pada mereka, kesabaran kepada mereka untuk menunggu waktunya Tuhan memulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu terkait dengan usaha dan pekerjaan mereka yang terdampak oleh pandemi berkepanjangan Tuhan yang mungkin belum pulih, mungkin sedang mencoba usaha baru. Kami berdoa Tuhan dan Kau membuka jalan setiap apa yang sudah mereka kerjakan. Kami percaya jika ada pintu yang tertutup, Tuhan sudah membuka pintu lain untuk mereka. Kami menyerahkan pekerjaan dan usaha anak-anak-Mu, terutama mereka yang menjadi kepala keluarga Tuhan, agar mereka boleh kembali berusaha dan memperoleh
bahkan mereka berjuang untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan, yang mengalami kemunduran dalam usaha, yang menyerahkan mereka satu persatu di dalam tangan. Satu skema juga untuk Pak dan usahanya, lewat Tuhan juga membuka jalan bagi segala apa yang sudah dia butuhkan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Yang menyerahkan seluruh kebutuhan jemaatmu, dari anak-anak menjaga kemampuan siar Tuhan, tahu kebutuhan mereka. Mereka yang masih studi, mereka yang masih kuliah, ibu-ibu rumah tangga yang harus menjaga mendidik anak Tuhan dan juga menjaga mendidik anak-anak mereka dalam jalan melakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa biar damai secara Tuhan memelihara pikiran dan hati jemaatmu, menolong mereka untuk melewati hari-hari yang berat ini bersama kekuatan dan dalam Kristus Yesus Tuhan bersama kami yang berdoa. Ajaib Tuhan, amin. Jaga Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaiblah Tuhan, penuh kuasa. Bapak dan Ibu yang akan berdoa untuk sebentar kepada wanita dan sudah beribadah besok baik kepada pukul 8 dan 10 pada anak dan juga ibadah di dan juga ibadah di TPI biarlah Tuhan akan membawa Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk datang ke rumah-Mu ya Tuhan, untuk berdoa baik bagi kami pribadi dan bagi jemaat-jemaat yang ada di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga yang mau bersyukur ya Tuhan, sekaligus berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai gereja dan segala sarana yang ada di gereja ini ya Tuhan, untuk melayani jemaat-jemaat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Untuk itulah ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk kebaktian yang akan diadakan pada besok ya Tuhan, baik kebaktian umum yang pertama dan kedua ya Tuhan, dan juga kebaktian Yud di lantai 6 ya Tuhan, kebaktian anak-anak yang masih melalui online ya Tuhan. Kami rindu ya Bapak, kalau Kau izinkan kebaktian KA ini akan onsite pada minggu depan ya Tuhan. Biarlah Kau mempersiapkan semua yang terlibat untuk pelayanan ini ya Tuhan. Untuk kebaktian umum ya Tuhan, kami berdoa mulai dari saudara-saudara kami yang mengurus keamanan ya Tuhan, rekan-rekan kami yang membantu untuk menyiapkan baik kebersihan dan sebagainya Tuhan. Asal kolektasi Tuhan, pilih terlebih multimedia ya Tuhan. Semuanya Tuhan Kau beri kami kesatuan hati ya Tuhan, sehingga kami dapat dengan sungguh-sungguh melayani Kau dan menjadi berkat bagi jemaat yang datang di tempat ini maupun yang melalui Zoom ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terlebih ya Tuhan, Kau berkati, Kau pakai ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Ibu Pendeta Maria Minarsi ya Tuhan. Kau urapi dia Tuhan, sehingga menjadi berkat Tuhan, sehingga apapun yang disampaikannya itu adalah suara dari Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kebaktian bakti yang akan dilaksanakan di TPI ya Tuhan, baik itu TPI Curug, TPI Pamulang maupun TPI Jut Mulia ya Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-hamba yang ada di sana ya Tuhan, dan semua pelayan Tuhan,
sehingga akan menjadi berkat Tuhan dan menjadi terang di tengah-tengah masih kegelapan di TPI sekitar TPI ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Akhirnya ya Tuhan, kami yang berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami dan keluarga ya Tuhan, istri, anak, cucu ya Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan menjadi berkat ya Tuhan, dan lebih heran lagi Tuhan dalam penggembalaannya di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kebaktian kita yang akan diselenggarakan sebentar lagi ya Tuhan. Biar Kau tetap menyertai semuanya ya Tuhan, Kau wanita itu. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ya Tuhan. Tapi kami panjatkan doa ini hanya di dalam satu nama, Kristus Yesus. Amin. Pendeta Suwarjono juga akan membawa doa untuk pelayanan di tempat ini dan juga untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, para pelayan, para pengurus di masing-masing seksi dan juga yang ada di PPI. Tidak lupa berdoa juga untuk CMH dalam seluruh pelayanan yang dikerjakan, baik di tempat maupun Sentani. Sekiranya semua pelayanan misi kita boleh jadi berkat, dan kita percaya apa yang sudah kita lakukan hari ini, telah kita akan melihat buah-buah yang boleh kita raih, boleh kita petik. Kita percaya nama Tuhan terus diperdengarkan di antara pelayanan di Karis Mission Hall, dan juga berdoa untuk persiapan sidang sinode. Biarlah Tuhan juga akan menolong, khususnya di tempat ini yang akan dipakai. Pendeta Suwarjono berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada gereja Tuhan di tempat ini, dan kami memohon pertolongan Tuhan bagi setiap kami, para pelayan, supaya apa yang Tuhan percayakan dapat kami kerjakan dengan baik dan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami terus mendukung dalam doa Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan akan mampukan hamba-hamba-Mu ini untuk memimpin jemaat Tuhan, bahkan untuk mengelola setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk para rohaniwan yang ada, baik Ibu Pendeta Deborah, Ibu Pendeta Maria, Ibu Pendeta Titi, Ibu Pendeta Yohana, bahkan juga Bapak Pendeta Mindar, Pendeta Praktora Harjo, Evangelis Andri Kristanto, yang Tuhan percayakan untuk mengelola pelayanan bersama dengan Bapak Gembala di tempat ini. Tuhan akan tolong, Tuhan juga akan mampukan mereka terus kerjasama dengan setiap pengurus seksi yang ada. Biarlah hanya apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang terus mereka kerjakan dalam pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang di TPI. Kami juga mohon pertolongan Tuhan dari Bapak Yusak, di TPI Pamula, Bapak Elisa, di TPI Cukmutia. Tuhan akan tolong bersama dengan pengurus yang ada. Biarlah setiap kami bisa mengelola apapun yang Tuhan percayakan, dan jemaat Tuhan, baik pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri akan mampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus bersyukur untuk pelayanan misi yang Tuhan percayakan, pelayanan kepada anak-anak di Papua, khususnya di daerah Sentani dan Depapre. Kami mohon pertolongan Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang melayani di sana. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan juga berikan hikmat. Tuhan tolong mereka supaya mereka juga bisa bekerja sama dengan hamba-hamba Tuhan, dengan gereja-gereja Tuhan di sekitar, dan bila mereka bisa menjangkau anak-anak untuk mengajar dan membuat mereka, mengantar mereka semakin mengenal Tuhan. Kegiatan-kegiatannya dilakukan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan tolong rencana camp yang akan dilakukan, setiap kebutuhan yang diperlukan, biarlah Tuhan yang menyediakan. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana sidang sinode Gereja Isa Masih yang akan dilakukan di tempat ini. Tuhan juga akan tolong segala persiapan yang dilakukan panitia. Tuhan akan mampukan mereka. Bahkan tempat ini Tuhan akan urapi, Tuhan kuduskan. Tuhan, Engkau yang akan siapkan semua sarana sehingga sidang sinode bisa berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Tuhan pakai tempat ini. Kami bersyukur Tuhan dan menyerahkan setiap pengurus seksi, bahkan majelis yang ada. Tuhan pun Engkau akan menolong setiap mereka Tuhan. Biarlah apapun yang Tuhan percayakan
kami lakukan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kita akan megang ujian kami memuji kebesaran-Mu. Dengan Bapak Pembala boleh mengakhiri persekutuan doa kita, berdoa untuk bangsa negara dan doa pokok-pokok doa yang mungkin kita doakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sehingga pada waktu mereka mengerjakan soal demi soal, Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh berhasil pada tahun ajaran ini. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang sudah lulus dan mereka mencari akan tempat pendidikan yang lebih tinggi atau perguruan tinggi. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga akan menolong mereka. Tuhan membuka jalan. Kebutuhan demi kebutuhan Tuhan juga akan mencukupkan akan apa yang mereka perlukan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur di tengah-tengah kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kami memiliki akan konsensus dasar di mana Pancasila sebagai dasar negara, di mana Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar daripada sumber hukum ini. Dan kami juga mengucap syukur di mana kami memiliki Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami sebagai orang-orang Kristen, kami boleh tetap kokoh dan teguh
dengan konsensus dasar ini, sehingga melalui konsensus dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini, makin hari boleh makin kokoh negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, setiap gereja-gereja Tuhan, mereka boleh makin kokoh di dalam berbangsa dan bernegara. Bapak, pada saat kita berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden, Tuhan biarlah Engkau akan memakai akan Presiden dan Wakil Presiden di dalam tugas-tugas yang diemban, di dalam pelawatan ke Amerika, dalam perjalanan Tuhan jaga lindungi, sehingga apa yang dikerjakan semua berhasil oleh karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap proyek-proyek yang sedang dikerjakan di Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan, biar ini semua untuk kemakmuran bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami juga berdoa untuk pembangunan ibu kota negara yang sedang dibangun di Kalimantan. Kami berdoa Tuhan, biarlah pembangunan ibu kota negara Nusantara ini boleh tepat waktu, sehingga pada tahun 2024 sebagian dapat pindah di ibu kota yang baru. Dan juga kami berdoa untuk rencana tahun 2024 akan diadakan upacara 17 Agustus di sana, supaya semuanya Tuhan tolong, sehingga kami boleh melihat bahwa Tuhan juga memberkati akan setiap mereka yang bekerja di dalam tugas-tugas yang diemban ini. Bapak, kami berdoa untuk TNI dan Polri di dalam mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Beri hikmat, Engkau juga akan menjaga dan melindungi di dalam tugas-tugas yang diemban. Engkau jauhkan dari kecelakaan, Engkau jauhkan dari bahaya. Dalam perlindungan yang daripada Tuhan berikan kepada TNI dan Polri dalam tugas dimanapun mereka berada, di dalam mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mempercayakan akan ibu kota negara yang saat ini masih ada di Jakarta dalam tangan. Engkau juga akan memberikan keamanan, Engkau menjauhkan dari orang-orang yang ingin mengacaukan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan, dan kami menyerahkan akan seluruh kehidupan bermasyarakat berbangsa ini hanya ke dalam tangan Engkau sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar di mana kami akan meninggalkan tempat ini, kami yakin percaya Tuhan yang sudah menyertai kami, Tuhan akan tetap memimpin, menjaga dan melindungi kami. Dan Tuhan yang menjadi sumber berkat, memberkati akan kami satu persatu, termasuk kami yang ada di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.